Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Wahyudi, guru sejarah di SMA Yulis Palembang. Kalian bisa memanggil nama Bapak dengan Pak Wahyudi. Melalui video ini, Pak akan memberikan penjelasan kepada kalian di materi bab 1, yaitu menelusuri peradaban awal bangsa Indonesia, di mana dalam video ini Pak akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama, masa sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, terbentuknya Kepulauan Nusantara. Dan yang ketiga, mengenal manusia purba di Indonesia. Oke. Nah, setelah menonton video ini, Bapak mengharapkan kepada anak-anak Bapak di kelas 10 ini dapat yang pertama, mengetahui perbedaan praaksara dan prasejarah. Yang kedua, mampu menjelaskan terbentuknya Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, mengetahui jenis manusia purba di Indonesia, serta mengetahui corak kebudayaan manusia purba di Indonesia. Sebelum mengenali tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan zaman praaksara. Zaman praaksara adalah istilah baru yang digunakan untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia saat belum mengenal tulisan adalah kurang tepat. Pra berarti sebelum dan sejarah adalah sejarah, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah mengenal sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara artinya masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara di berbagai tempat itu dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara di berbagai tempat itu berbeda-beda. Di Indonesia, masa berakhirnya praaksara itu sekitar abad ke-5 Masehi, di mana setelah ditemukannya ketujuh prasasti yang berbentuk yupah peninggalan kerajaan Kutai Kartanegara di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Jika dibandingkan dengan Mesir, kita masih kalah jauh karena di Mesir mereka sudah mengenal tulisan sejak 3000 sebelum Masehi yang lalu. Terbentuknya alam semesta adalah sesuatu hal yang menarik untuk kita kaji. Ada banyak sekali pendapat yang menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta, termasuk juga bumi. Salah satunya adalah teori Big Bang yang mengatakan bahwa bumi dan beserta benda-benda langit yang lainnya itu adalah gumpalan gas yang meledak. Kemudian jadilah seperti sekarang ini. Nah, terlepas dari hal itu, bumi itu mengalami evolusi yang sangat panjang. Nah, namun perkembangan evolusi bumi ini dapat kita bagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, Azoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Saat ini bumi baru terbentuk dan suhunya tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Kemudian yang kedua, masa Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna. Yang ketiga, Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Masa ini hewan mamalia, amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Nah, pada masa ini, reptil-reptil besar seperti dinosaurus itu berkembang dengan pesat.
Kemudian yang keempat, Neozoikum, yaitu zaman purba baru, di mana pada masa ini manusia mulai ada. Zaman ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarsier. Pada masa Paleozoikum, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Di kala itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi. Pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum, kegiatan tektonis sangat aktif, menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Hal yang sama terjadi pada benua Australia. Sebagian pecahannya bergerak ke utara membentuk pulau-pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, sebagian Maluku Tenggara. Pergerakan pulau-pulau hasil pemisahan dari kedua benua tersebut mengakibatkan wilayah pertemuan keduanya sangat labil. Kegiatan tektonis yang sangat aktif dan kuat telah membentuk kerangkaian kepulauan Indonesia pada masa tersier sekitar 65 juta tahun yang lalu. Sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal, sehingga sebagai akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut. Sulawesi pada masa itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Nah, setelah mengetahui terbentuknya wilayah Indonesia, sekarang kita akan melihat perkembangan manusia di Indonesia. Penemuan-penemuan manusia purba di Indonesia yang paling terkenal di Indonesia ada di beberapa tempat berikut. Yang pertama di Sangiran. Situs Sangiran berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Tahun 1934, Van Koningswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat Laut Kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan itu, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Yang kedua, Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Penelitian di daerah ini dilakukan oleh Eugene Du Bois. Dari lapisan ini ditemukan Pithecanthropus erectus. Nah, dari tempat-tempat tersebut ya, manusia purba dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, Meganthropus. Nah, yang paling terkenal adalah Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Ia memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya yang tegap. Diperkirakan makanan jenis makhluk hidup ini adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua ada Pithecanthropus. Pithecanthropus adalah manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini ditemukan di Mojokerto, yang kemudian disebut Pithecanthropus mojokertensis. Kemudian yang ketiga, jenis Homo. Homo memiliki ciri muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi juga menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Hidup dan perkembangan jenis manusia ini sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Untuk penggolongan Homo dapat kalian baca di dalam buku cetak ya. Nah, meskipun ada sekali bentuk-bentuk
manusia sebelum praksara, namun teori mengenai evolusi atau manusia berasal dari kera ini sangat diragukan, bahkan sangat tidak tepat. Karena ada beberapa missing link yang terjadi atau ketidaksinambungan antara bentuk manusia purba dan bentuk manusia sekarang. Untuk lebih mengetahuinya,